Lahuai malori malaisi holo. Wow, lima mau. Iya. Oi. Iya. Oi. Pitales patay. Kapitane lesili masakan mama tayo, kapitane huaya masakaya malatu. Mae panu yamani yamani hulu huloi. Ina amalai lo sate manu wao, baisine yamalatu yamawau leo. Kapata adalah kata yang lazim didengar di telinga orang Maluku. Kapata merupakan nyanyian-nyanyian adat yang menggunakan bahasa tanah atau bahasa asli daerah yang menyanyikannya. Isi dari kapata merupakan nyanyian-nyanyian adat berupa syair-syair tentang batas-batas tanah atau daerah kekuasaan sebuah negeri. Kapata biasanya dinyanyikan hanya pada acara-acara adat penting seperti cakalele, maku-maku, maru-maru, dan lain sebagainya. Dan karena dianggap sakral, maka kapata tidak boleh sembarang dinyanyikan. Bahkan tidak boleh diajarkan kepada orang luar atau orang asing. Shabida-bida. Tiba-tiba bunyi anak negeri, nyanyikan nyanyian tanah, nyanyikan nyanyian tanah. Itu peninggalan pegang budayamu. Ada 3 jenis nyanyian tanah yang lazim dikenal di kalangan masyarakat Alifuru suku Wemale. Yang pertama ialah kapata, yang kedua ialah mainoro, dan yang ketiga ialah basaro. Apabila kapata adalah nyanyian tanah berisikan syair sakral tentang batas tanah yang tidak boleh sembarang dinyanyikan, maka berbeda halnya dengan mainoro dan basaro. Mainoro merupakan nyanyian tanah untuk mengenang berbagai kisah di masa lampau, baik kenangan suka maupun kenangan duka. Jadi dapat dikatakan syair mainoro lebih mengarah pada sebuah peristiwa yang terjadi di masa lampau. Sedangkan basaro ialah nyanyian tanah yang berisikan syair harapan agar sebuah hal dapat terjadi. Contohnya dalam sebuah peristiwa sejarah yang kami orang Alifuru percayai terjadi akibat dilakukannya basaro. Peristiwa itu ialah terpecahnya atau terbelahnya Nusa Ina atau Pulau Seram sehingga membentuk anak-anak pulaunya, yaitu Pulau Ambon, Haruku, Saparua, Nusa Laut, dan Banda. Hal ini terjadi akibat basaro yang dilakukan oleh seorang ibu yang bernama Boiratan karena kekecewaannya pada Raja Besar Saulau yang tidak mau mengakui anak mereka. Jadi itulah perbedaan antara kapata, mainoro, dan basaro. Walaupun kata kapata lazim didengar,
namun isi dari Kapata kadang sulit diartikan, bahkan bagi orang-orang yang tinggal di Maluku sekalipun. Menurut tulisan Dieter Bartels di bawah naungan Gunung Nunusaku jilid 1 tentang kebudayaan, di Maluku Tengah sejumlah bahasa asli yang disebut bahasa tanah dipakai di pedalaman Pulau Seram serta kampung-kampung Muslim di seluruh wilayah. Sedangkan di sebagian kampung-kampung Kristen, bahasa tanah sudah punah akibat kebijakan pemerintah kolonial Belanda melarang penggunaannya dan menuntut orang-orang menggunakan bahasa Melayu Ambon. Bahasa asli hanya bertahan di beberapa kampung Kristen akibat letak yang relatif terisolasi. Tetapi demi mengajari anak-anak berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, hal yang dianggap menentukan dalam meraih pendidikan, pewarisan bahasa tanah kepada generasi muda mulai diabaikan, termasuk di kampung-kampung Muslim. Jadi di mana-mana bahasa tanah terancam punah. Perlu diketahui pula, di Pulau Seram atau Nusa Indah saja terdapat lebih dari satu bahasa, seperti Wemale, Alune, Upa, dan mungkin saja masih banyak lagi. Jadi sulitnya mengartikan Kapata bukan saja karena bahasanya yang berbeda dengan bahasa Indonesia, namun karena di Maluku sendiri terdapat ragam bahasa. Hal tersebut yang menyebabkan bahasa dari isi Kapata di setiap negeri berbeda, yang membuat orang sulit memahami untuk mengartikannya. Sejarah bintang sebisa bicara, tapi Kapata bisa cerita. Hancurkan tiraiku sudah. Pada umumnya, sejarah dan semua hal penting dalam sebuah kerajaan dicatat atau dibuat dalam sebuah manuskrip. Namun, hal tersebut berbeda dengan orang Alifuru. Karena dalam suku ini, sejarah ataupun hal-hal penting kepunyaan negeri dituturkan atau diceritakan secara langsung dari generasi ke generasi. Dan untuk membuat hal tersebut lebih mudah diingat serta lebih mudah untuk dituturkan, maka dibuat dalam bentuk nyanyian yang kita kenal dengan nama Kapata ataupun Mainoro. Kapata harus bisa diketahui dan dipahami, terutama oleh setiap generasi penerus suatu negeri yang memilikinya. Karena Kapata berisikan hal penting berupa batas tanah. Selain itu, generasi yang memahami Kapata di negerinya sama artinya ia telah mencoba untuk memahami bahasa tanah atau bahasa asli daerahnya sendiri. Serta dari tindakan itu, ia bisa menjaga dan melestarikan sejarah dan adat budaya pada daerah asalnya. Di ujung wilayah sisa sejarah damaikan Maluku.
Demikian penjelasan kita mengenai Kapata. Semoga dari video ini teman-teman dapat menyadari betapa pentingnya Kapata dan menambah wawasan Nusantara bagi teman-teman di luar Maluku yang mungkin saja baru mendengar kata Kapata. Negeri kita adalah negeri yang maha kaya, kaya akan budaya dan kaya akan alamnya. Mari kita jaga dan bangun negeri ini. Mese, mese, mese. Kami kembali hutan dan rimba sudah berbunga, bahuri bunyi di ujung binaya. Siapa saudara yang satu darah, anak cucu si walima, katong buka suara. Putih Kapata damai, seisi patra bersukaria, sinar sejarah damaikan Maluku. Siapa saudara yang satu darah, Nusa Indah Tulung Matuan, Lulusi Walimau, Bombo